Shalom, selamat pagi saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan ini bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh bangun pada hari ini. Namun sebelum kami beraktivitas, kami akan menyambut firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan bijaksana untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, hari Kamis 6 Juni 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 38 ini adalah kisah tentang Raja Hizkia yang ditetapkan Allah akan mengakhiri hidupnya pada hari itu. Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia dan berkata kepadanya supaya dia mempersiapkan diri, sebab hidupnya akan berakhir pada hari itu juga ketika Yesaya datang menemuinya dalam keadaan sakit. Namun Raja Hizkia bersedih hati, tetapi dia tidak hanya bersedih saudaraku, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan bahwa seandainya Tuhan mengingat segala perbuatan baik dia, yang hidup seturut kehendak Tuhan. Dia berkata sangat luar biasa saudaraku. Dia mengatakan bahwa ingatlah aku Tuhan, yang selama ini hidup menurut jalan yang Engkau kehendaki. Maka Yesaya yang masih ada dalam perjalanan ketika itu diperintahkan Tuhan untuk kembali kepada Raja Hizkia dan menjelaskan kepada Hizkia bahwa Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menaungi dia, menolong dia dalam pemerintahannya. Begitu indahnya keputusan Tuhan yang kemudian setelah Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, ia berkata pada ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dan dia menangis dengan sangat. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata keputusan Tuhan dapat diubah dengan doa.
dengan penyerahan diri total kepada Tuhan, bahkan menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Namun demikian, perbuatan baik Tuhan haruslah kita saksikan di dalam hidup ini. Haruslah kita akui bagaimana Tuhan menolong kita. Disinilah Raja Hizkia dengan begitu terharu mengatakan dalam doanya di ayat 18 yang menjadi ayat pertama dari renungan kita hari ini. Dia berkata, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita lupa mengucap syukur dan memberitahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda, generasi yang akan menggantikan kita. Namun lewat renungan ini kita diberi pengajaran bahwa setiap kasih dan anugerah Allah yang kita terima dalam hidup ini haruslah kita beritakan kepada anak-anak kita, kepada angkatan yang kemudian. Jangan pernah putus asa dan lelah, walaupun seolah-olah mereka tidak mendengarkannya dengan seksama, tetapi kita harus terus memberitakannya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu setia kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang berharap kepadanya. Karena itu, selama kita hidup, selama kita bernafas, marilah mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Raja Hizkia yang pada hari itu mengucap syukur, seorang bapa akan memberitahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anaknya. Bahkan di ayat 20 pasal 38 dia kata, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan lelah-lelahnya memberitakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada setiap orang, terkhusus kepada anak-anak kita, angkatan yang kemudian, supaya mereka juga mengenal Tuhan kita, Tuhan yang setia dan Tuhan yang maha baik. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah mengutus putranya. Dengan kebaikan hati dan cinta kasih-Nya, Tuhan telah memberikan pengampunan bagi kita, telah memberikan pintu keselamatan masuk dalam kemuliaan hidup kekal. Mari kita beritakan itu seumur hidup kita, bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, supaya mereka kemudian mengenal Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kesempatan ini, mengajar kami supaya kami senantiasa bersaksi dan memberitakan betapa Engkau Tuhan yang begitu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan melangkah, sertailah kami. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.